Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Cheyenne telah menghabiskan waktu hampir 4 jam hanya untuk menaiki 7 anak tangga. Kecepatan seperti ini tentu saja sama lambatnya dengan kura-kura dari sudut pandang Cheyenne. Namun, tidak tahu seperti apa pikiran Dodi Bintang 9 itu jika mereka melihat ini. Hal ini khususnya berlaku bagi Master Aula Selatan. 5 tahun lalu, ia juga pernah menaiki anak tangga ini. Namun, ia baru berhasil menaiki anak tangga ke-10 setelah menggunakan waktu 2 hari. Sulit membayangkan apa yang akan dipikirkan Master Aula Selatan jika ia melihat kecepatan Cheyenne saat ini. Terlebih lagi, menara obsidian sedang ditutup. Tekanan di dalam menara menjadi lebih menakutkan. Itu sama sekali tidak sebanding dengan tekanan yang harus dihadapi oleh Master Aula Selatan saat itu. Kali ini, Cheyenne berdiri di tempat yang sama dan terengah-engah selama setengah jam. Setelah itu, ia melangkah lagi dengan susah payah. Tubuhnya sedikit bungkuk dan gerakannya lambat seperti orang tua. Ketika Cheyenne melangkah lagi ke anak tangga ke-8, tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan dia hampir jatuh. Namun pada akhirnya, dia berdiri dengan paksa dengan ekspresi ganas. Raungan serak rendah terdengar dari tenggorokan Cheyenne. Gerakannya tidak berhenti sama sekali. Dia membiarkan tekanan di atas kepalanya turun. Ketika dia melangkah ke anak tangga ke-8, tubuhnya tiba-tiba membungkuk dan salah satu tangannya menekan tanah dengan keras. Api surgawi membumbung. Api putih pekat itu dengan cepat menggumpal di permukaan tubuh Cheyenne dan berubah menjadi baju besi api. Dengan ini, dia sekali lagi menahan tekanan mengerikan di atas kepalanya. Akan tetapi, baju besi yang menyala itu hanya dapat bertahan sebentar saja. Sebelum suara retakan tiba-tiba terdengar, Cheyenne terkejut. Dia tidak menyangka tekanannya begitu mengerikan. Bahkan armor api surgawi tidak dapat menahannya. Darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Di bawah tekanan yang menakutkan ini, organ dalam Cheyenne juga terluka. Jika dia tidak berhenti, kemungkinan besar dia akan menderita cedera yang lebih serius. Skill gajah emas, aktifkan. Dengan suara gemuruh di dalam hatinya, cahaya keemasan yang mendominasi segera mengembun di permukaan tubuh Cheyenne. Tekanan pada tubuhnya juga berkurang banyak. 9. Mulut Cheyenne terengah-engah saat dia sekali lagi mengangkat kakinya dan mendarat di anak tangga ke-9. Ke-10. Ketika dia melangkah ke-10, cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh Cheyenne meredup dengan cepat. Kali ini, tangan Cheyenne mendarat dengan keras di tanah. Lengannya bergetar hebat saat dia menopang tubuhnya dengan kuat. Tubuh Cheyenne mulai bergoyang lebih keras. Ia tampak hampir ambruk seolah-olah ia akan jatuh kapan saja. Si kecil, apakah kamu masih bisa bertahan? Pada saat ini, suara Xiaoshuan yang serius terdengar di dalam hatinya. Jika Cheyenne terus tinggal di sini, dia hanya akan terluka parah oleh tekanan di sini. Xiaoshuan sudah siap. Begitu Cheyenne tidak bisa bertahan lagi, dia akan segera membentuk formasi untuk sementara menahan tekanan di menara obsidian. Aku masih bisa bertahan. Cheyenne menjawab dalam hatinya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap tangga di depannya. Masih ada 11 anak tangga. Selama dia melangkah di sana, dia akan dapat mencapai lantai 7. Cheyenne meraung keras. Garis keturunan naga Phoenix dan armor kuno naga Phoenix bekerja sama. Seluruh tubuh Cheyenne ditutupi sisik naga berwarna ungu emas. Semua kekuatan dalam tubuhnya dengan panik berkumpul di kakinya. Cheyenne melangkah maju, seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk menopang langit. Dengan satu hentakan, dia melangkah 2 langkah berturut-turut hingga akhirnya akan menginjak anak tangga ke-21. Pada saat yang sama, itu juga merupakan lantai ke-7. Tempat yang hanya bisa dimasuki oleh para ahli transformasi asal. Namun, tepat saat kaki Cheyenne mendarat di lantai 7, tekanan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari lantai 7. Rasanya seperti sungai kuning telah menerobos bendungan dan bersiul lewat. Tubuh Cheyenne terhantam keras oleh tekanan kuat ini. Ia terlempar hanya dengan satu serangan. Setelah menghabiskan hampir 6 jam, Cheyenne kembali ke posisi semula dalam sekejap. Tubuhnya terbanting keras ke tanah dan darah segar mengalir dari mulutnya. Hanya dengan satu serangan, Cheyenne hampir terluka parah. Mudah dibayangkan betapa mengerikannya tekanan di lantai 7. Si kecil, kau terlalu impulsif kali ini. Bahkan para ahli transformasi asal biasa tidak akan mampu menyerbu ke lantai 7. Kamu sebenarnya... Mendengar perkataan Xiaoshuan, Cheyenne membuka mulutnya dan tersenyum. Leluhur, tidak perlu khawatir. Aku hanya ingin tahu di mana batasku.
Meskipun aku belum benar-benar naik, aku dapat dianggap tahu sekarang, ucap Shoyen. Tindakannya sebelumnya mungkin gila, tetapi dia telah melakukan sesuatu yang bahkan seorang Dodi bintang 9 tidak dapat melakukannya. Di anak tangga ke-21, yang merupakan lantai 7 menara obsidian, ada jejak kaki kecil yang ternoda darah. Shoyen mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 4 dan menelannya secara langsung. Seketika, kekuatan obat yang pekat itu berubah menjadi arus hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Luka-luka yang awalnya serius, sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Beberapa saat kemudian, Shoyen sudah muncul di depan tangga lantai pertama. Dari sana, dia bisa melihat ketua aula selatan duduk di luar menara obsidian. Ketua aula selatan tampaknya sedang menunggunya. Saat Shoyen muncul, tatapan mereka bertemu dari kejauhan. Saat ini, masih ada 2 hari sebelum penutupan menara obsidian. Tujuan ketua aula selatan bertahan di sini adalah untuk mencegah Shoyen keluar dari menara obsidian. Jarak antara mereka berdua kurang dari 100 langkah. Namun, jarak 100 langkah inilah yang akan menentukan hidup dan mati Shoyen. Ketua aula selatan ingin mengandalkan kekuatan menara obsidian untuk menekan Shoyen hingga tewas. Dengan cara ini, ia tidak hanya akan dapat menghemat banyak tenaga, tetapi juga akan dapat menyelesaikan misi yang diberikan pemimpin Istana Utara kepadanya. Ia juga akan memiliki kesempatan untuk memperoleh semua yang dimiliki Shoyen. Master Aula Selatan tentu tidak akan melepaskan begitu saja hal baik tersebut. Itu benar-benar kebetulan. Jika bukan karena kejahatan yang dilakukan Shoyen terjadi di wilayah hukumnya, kemungkinan kemunculannya akan menyebar dengan cepat ke seluruh gurun utara. Pada saat itu, tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan harta karun ini. Bocah, bukankah kau tadi sangat galak? Kenapa kau berakhir dalam kondisi seperti ini sekarang? Kau sebenarnya telah terluka oleh tekanan di dalam menara sampai ke kondisi ini. Sudut mulut ketua aula selatan terangkat menjadi senyum dingin. Shoyen tertawa mengejek saat mendengar ini. Jika dia tidak ingin menaiki tangga ke lantai 7, apa yang bisa dilakukan tekanan di dalam menara kepadanya? Ketua Aula Selatan, apakah kamu menungguku di sini karena aku belum cukup mengalahkanmu? Ucap Shoyen. Wajahnya yang pucat pasti perlahan-lahan kembali memerah karena pengaruh pil obat. Doki yang tersisa di dalam tubuhnya perlahan mulai beredar. Meskipun kondisinya belum mencapai puncaknya, tidak ada yang perlu ditakutkan saat menghadapi ketua Aula Selatan. Benar juga. Aku ingin melihat berapa banyak kejutan lagi yang bisa kau berikan padaku, ucap ketua Aula Selatan sambil menyeringai. Kejutan? Hehehe, aku takut kamu malah mengubah kejutan itu menjadi syok. Shoyen mencibir. Selama lawannya bukan ahli transformasi asal, dia sama sekali tidak takut pada mereka. Dengan Raja Utara dan 10 jarum baja yang telah dipadatkannya dari kekuatan jalan kehampaan, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Dasar bocah berlidah tajam, karena kau ingin mati, aku ingin melihat bagaimana kau akan meninggalkan tempat ini. Dengan teriakan dingin, ketua aula selatan mengambilkan tangannya dan palu Bingnan muncul di tangannya. Dia mengayunkan palu itu dan menghantamkannya ke tanah di depannya. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh kota saat gelombang energi yang mengerikan menyapu. Dalam sekejap mata, seluruh alun-alun telah hancur menjadi reruntuhan. Di sisi lain, menara obsidian di depannya tetap tidak bergerak. Shoyen duduk di tanah tanpa ekspresi di dalam menara, menutup matanya dan mulai fokus pada pemurnian pil obat di tubuhnya. Keterkejutan melintas di wajah ketua aula selatan ketika dia melihat pemandangan ini. Saat ini, tekanan di dalam menara obsidian menjadi semakin kuat. Seorang Dodi biasa tidak akan mampu bertahan bahkan sesaat di dalamnya. Bahkan Dodi kelas atas tidak akan mampu bertahan. Shoyen jelas terluka saat ini. Dia tahu bahwa menara obsidian akan segera ditutup, tetapi dia masih ingin tinggal di dalam. Apakah dia tidak mencari kematian? Bocah ini, apa sebenarnya yang coba dia lakukan? Ketua Aula Selatan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak mengira Shoyen adalah orang bodoh. Mungkinkah orang bodoh mampu meningkatkan kultivasinya hingga tingkat seperti itu di usia yang begitu muda dan memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan yang melampaui orang biasa? Itu jelas tidak mungkin. Namun, Ketua Aula Selatan merasa agak tidak berdaya dalam situasi saat ini. Tekanan di dalam menara terus meningkat. Begitu dia masuk, kultivasinya pasti akan tertekan. Pada saat itu, apapun bisa terjadi. Jika Shoyen siap, dia akan jatuh ke dalam perangkap. Daripada itu, lebih baik menunggu dengan sabar di luar menara. Singkatnya, selama dia bisa menghalangi pintu masuk menara obsidian, Shoyen tidak akan bisa meninggalkan menara obsidian tidak peduli trik apa yang dia miliki. Waktu berjalan perlahan, saat kedua belah pihak menunggu. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Pada saat ini,
Pil obat dalam tubuh Shoyan telah sepenuhnya disempurnakan. Wajahnya yang semula pucat, sekali lagi memperoleh kembali kemerahan yang halus. Nafas di hidungnya juga berangsur-angsur tenang. Seluruh kondisinya juga telah pulih lebih dari setengahnya. Sudut mulut Shoyan melengkung, membentuk senyum tipis. Matanya yang hitam pekat sedikit terangkat. Setelah berdiri, dia melangkah dengan ringan dan berjalan menuju pintu keluar menara obsidian. Pada saat yang sama, ekspresi di wajah ketua Istana Selatan berubah dingin. Tangan yang memegang palu raksasa itu sedikit mengencang. Bocah, apakah kau siap untuk mati? Suara ketua Aula Selatan terdengar. Kau ingin menghentikanku di sini? Sayang sekali, kamu bukan ahli transformasi asal, ucap Shoyan sambil tersenyum. Oh, maksudmu hanya ahli transformasi asal yang bisa menghentikanmu? Ucap ketua Aula Selatan. Shoyan hanya tertawa kecil. Tubuhnya dengan cepat mendekati pintu keluar. Dasar bocah sombong, apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau punya kemampuan? Matilah! Ketua Aula Selatan berteriak dingin. Pada saat yang sama, sosok Shoyan telah muncul di depan menara obsidian. Dia hanya tinggal satu langkah lagi untuk melangkah keluar dari menara obsidian. Palunya yang besar diayunkan dari atas ke bawah dan menghantam kepala Shoyan dengan dahsyat. Energi doki yang kuat muncul dari palu besar dan aura yang menakutkan menyebar ke segala arah. Warna langit berubah, angin serta awan bertiup kencang. Perubahan ini langsung menarik perhatian orang-orang di seluruh kota. Setiap dodi dapat merasakan niat membunuh yang terkandung dalam aura itu. Yang membuat mereka semakin terkejut dan penasaran adalah siapakah sebenarnya orang ini yang mampu menyebabkan seorang ahli dodi di tahap akhir menghadapinya dengan cara seperti itu. Di sisi lain, ekspresi wajah Shoyan tampak tenang saat menghadapi serangan ketua Aula Selatan yang penuh dengan ketakutan. Sebuah cahaya menyambar cincin penyimpanan di jarinya dengan cara seperti kilat. Raja Utara yang tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas muncul di depan Shoyan. Raja Utara melengkungkan tubuhnya ke belakang. Tak lama kemudian, dia mengayunkan tinjunya ke depan untuk menghadapi palu pingnan yang penuh dengan kekuatan dahsyat. Ketika serangan itu mendarat, suara dengungan yang menakutkan bergema di seluruh langit di atas kota Feng. Banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan dilemparkan ke arah mereka. Kerumunan itu berdatangan dengan cepat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan lampu sorot saat mereka menatap ke arah Master Aula Selatan, yang saat ini berdiri di depan gerbang menara obsidian, dan Raja Utara yang menangkis palu pingnan dengan satu pukulan. Itu adalah Master Aula Selatan dari Istana Gurun Utara. Itu adalah Dodi Bintang 9. Dia bukan hanya Dodi Bintang 9, tetapi dia juga Dodi di tahap akhir. Dikatakan bahwa dia datang ke menara obsidian kali ini untuk mencapai lantai 7. Aku ingin tahu, apakah dia berhasil mencapainya? Lantai 7? Hehehe, itu adalah tempat yang hanya bisa dicapai oleh para ahli transformasi asal. Sudah bertahun-tahun, tetapi belum ada yang bisa mencapai lantai 7. Sungguh tidak terduga. Tapi siapakah orang yang saat ini sedang bertukar pukulan dengan Master Aula Selatan untuk dapat menangkis palu Master Aula Selatan? Aku khawatir, dia setidaknya berada di tahap akhir Dodi. Ahli Dodi Bintang 9 tingkat lanjut lainnya. Hei, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Istana Gurun Utara telah mendominasi seluruh daerah Gurun Utara untuk waktu yang lama. Banyak faksi tidak menyukai mereka, jika bukan karena... Diamlah, hati-hati, bicara yang asal-asalan bisa menimbulkan masalah. Apakah Istana Gurun Utara adalah sesuatu yang bisa kamu bicarakan dengan santai? Kerumunan di sekitarnya langsung menjadi riuh ketika mereka melihat pemandangan di medan perang. Diskusi mereka dipenuhi dengan keheranan terhadap Raja Utara. Ini, boneka? Master Aula Selatan yang menjadi tokoh utama pembicaraan semua orang, niscaya memahami betul situasi yang tengah dihadapinya. Orang yang saat ini bertukar pukulan dengannya sebenarnya adalah boneka yang tidak memiliki aura. Matanya kosong. Jika itu boneka, bagaimana mungkin ia bisa menggunakan kekuatan petir? Master Aula Selatan sangat terkejut. Jika Raja Utara hanyalah boneka biasa, ia tidak akan menjadi masalah besar. Namun yang mengejutkannya adalah ketika Raja Utara bertabrakan dengannya, energi petir yang sangat kuat meletus dari tubuh Raja Utara. Energi petir itu sangat membantu Raja Utara dalam menangkis serangan palunya. Pada saat ini, suara angin tiba-tiba terdengar di telinga Master Aula Selatan. Tak lama kemudian, sosok Shoyan diam-diam muncul di sampingnya seperti hantu. Ketua Aula Selatan yang sudah terkejut menjadi semakin terkejut menyaksikan kecepatan Shoyan. Namun, dia tidak berani ceroboh menghadapi serangan Shoyan. Palu raksasa itu segera ditarik ke depannya dan dengan paksa memblokir serangan Shoyan. Sosok Master Aula Selatan dengan cepat mundur dan muncul di tepi alun-alun. Sebagai tanggapan, Shoyan tidak melanjutkan dengan serangan lain. Sebaliknya,
Dia berdiri di depan menara obsidian dan dengan hati-hati mengamati kerumunan. Akhirnya, dia diam-diam menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan ketua aula timur dan ketua aula barat. Alasan mengapa dia menunggu setengah hari adalah karena dia ingin pulih dari luka-luka di tubuhnya. Alasan utamanya adalah untuk menghindari kehadiran ketua aula timur dan ketua aula barat. Meskipun hubungan antara ketiga pihak ini tampaknya tidak harmonis, pada akhirnya mereka berasal dari faksi yang sama. Begitu dia dan ketua aula selatan memulai pertarungan besar, kehadiran mereka pasti akan menyebabkan banyak masalah bagi Xiaoyan. Setelah memastikan bahwa mereka memang telah pergi, hati Xiaoyan secara alami menjadi jauh lebih tenang. Jika dia hanya perlu menghadapi Master Aula Selatan sendirian, itu tidak akan terlalu sulit baginya. Hanya Raja Utara saja sudah mampu menahannya. Jadi begitulah, alasan mengapa kamu tidak menyerang lebih awal adalah karena kamu menunggu mereka berdua pergi. Ketua Aula Selatan tiba-tiba mengerti setelah menyadari tatapan Xiaoyan. Dia tidak peduli tentang ini. Jika kedua orang itu ada di sekitar, mereka hanya akan menjadi serigala lapar yang akan memperebutkan keuntungannya. Namun, aku lebih penasaran, mengapa bonekamu ini mampu mengendalikan kekuatan petir? Bagaimana kekuatan alami semacam itu dapat digunakan pada benda mati? Tanya Ketua Aula Selatan. Xiaoyan mengangkat bahunya dengan ragu saat mendengar ini. Ini tidak lagi penting baginya. Yang penting adalah Raja Utara mampu mengendalikan kekuatan ini. Ketua Aula Selatan menyipitkan matanya saat melihat ekspresi di wajah Xiaoyan. Sesekali dia akan menilai Raja Utara. Selain rasa takut, ada juga keserakahan di matanya. Boneka kelas Do di bintang 9, jika dia bisa mendapatkannya, kemungkinan orang yang bertanggung jawab atas Istana Gurun Utara akan berpindah tangan. Tentu saja, dia hanya bisa memikirkannya dalam hati. Lagi pula, sebelum dia memiliki kekuatan itu, mustahil baginya untuk menggoyahkan posisi orang itu. Namun, saat ini, Xiaoyan di depannya telah menjadi rintangan besar lainnya di dalam hatinya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.